Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 4 Maret 2022 dengan episode Bukti Bukan Janji. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 13,1% menjadi minus 0,7%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 509K menjadi 475K. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 233K menjadi 215K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR yang membukukan pendapatan usaha sebesar 460,17 juta US dollar pada tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP yang mencatat kenaikan penjualan sebesar 36% year on year menjadi 19,66 triliun rupiah di FY 2021 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP yang mencatat kenaikan penjualan sebesar 28% year on year menjadi 4,53 triliun rupiah di FY 2021 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, IHSG ditutup melemah minus 53 poin atau minus 0,77% menjadi 6.868. Sektor Transportation and Logistik, Teknologi, Financials, Consumer Cyclicals, Basic Materials, Infrastructures, Properties and Real Estate, Industrials, Healthcare bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 469 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Powell beraksi bukan sekedar janji. Powell menegaskan bahwa dirinya mendukung untuk terjadinya kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 25 BPS pada bulan ini sebagai langkah awal untuk mulai menaikkan tingkat suku bunganya hingga masa depan nanti. Namun demikian Powell mengingatkan bahwa dirinya tidak mengesampingkan lompatan yang lebih besar pada suatu hari nanti meskipun masih tingginya ketidakpastian yang timbul akibat invasi Rusia ke Ukraina. Sejauh mana inflasi yang akan datang bergerak lebih tinggi atau lebih tinggi dari proyeksi, maka The Fed akan siap untuk bergerak untuk lebih agresif dengan menaikkan tingkat suku bunga lebih besar dari 25 BPS pada setiap pertemuan. The Fed juga membahas seberapa cepat mereka akan menaikkan tingkat suku bunga pada tahun ini jika inflasi terus-menerus mengalami kenaikan. Kunci bagi kita dalam melewati volatilitas pasar yang akan tercipta nantinya ada dua hal. Yang pertama, seberapa cepat The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga, dan yang kedua, seberapa besar The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya. Hal ini akan memberikan kita sebuah gambaran sejauh mana kita dapat mengatur strategi untuk menghadapi volatilitas pasar, meskipun memang kami tahu dampaknya masih akan terbatas bagi Indonesia. The Fed juga akan menantikan data inflasi pada tanggal 10 Maret yang dimana 5 hari sebelum The Fed akan memulai pertemuan mereka. Inflasi diperkirakan akan berada di 7,9%, mendekati 8% berdasarkan proyeksi kami. Powell juga sedikit mengkomentari terkait kisah antara Ukraina dan Rusia yang dimana meskipun mereka bertengkar tetapi Powell tidak akan mengubah kebijakan untuk mulai mengurangi stimulusnya. Powell mengatakan akan terus melanjutkan pengurangan stimulus dengan hati-hati karena Powell dan tim masih akan berusaha untuk mempelajari seberapa besar implikasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia terhadap perekonomian Amerika. Secara jangka pendek, dampak dari hubungan keduanya mulai dari sanksi hari ini atau di masa yang akan datang masih sangat tidak pasti. Perkataan Powell mengenai bahwa pemulihan ekonomi terus berkembang dan saat ini memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menahan biaya pinjaman yang lebih tinggi membuat senyum sumringah di mata pelaku pasar dan investor. Powell juga menambahkan bahwa data ketenaga kerjaan begitu kuat sehingga tujuan The Fed terkait dengan dua hal yang dulu selalu kita bahas mengenai inflasi dan ketenaga kerjaan. Pada akhirnya semua sudah tercapai. Dan ketenaga kerjaan inilah yang dimana kata Powell akan membuka pintu untuk menghadapi inflasi. Powell mengatakan bahwa hal tersebut terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah untuk mendukung pasar tenaga kerja yang lebih kuat tentu dengan mendorong fase ekspansi yang lebih panjang dan itu akan terjadi ketika stabilitas harga terjadi. Powell mengatakan bahwa dirinya menginginkan situasi dan kondisi yang lebih netral yang dimana itu artinya tingkat suku bunga akan berada di 2% hingga 2,5%.
Hal ini sesuai dengan target yang disampaikan oleh Powell sebelumnya, di mana titik puncak dari kenaikan inflasi adalah 2,1% yang di mana target tersebut berada di rentang inflasi tersebut. Powell mengatakan bahwa sekalipun tingkat suku bunga dinaikkan, kebijakan moneter diketatkan, namun The Fed yakin hal tersebut tidak akan menyebabkan perekonomian menjadi resesi. Sejauh ini mengenai neraca keuangan juga menjadi persimpangan tersendiri. Dalam pidatonya kemarin, Powell juga tidak memberikan gambaran waktu yang lebih pasti terkait dengan kapan pengurangan neraca akan dilakukan. Powell sendiri sudah memiliki target waktu akan mengembalikan neraca ke level yang normal, yaitu dalam kurun waktu 3 tahun. Kita doakan saja bahwa hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pasar kita pada hari ini ya. Namun mungkin tidak akan sebahagia itu untuk obligasi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Aura Tax Amnesty. Pemerintah kembali berupaya mengoptimalkan pendapatan negara melalui program pengampunan sukarela atau PPS. Program tersebut merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Tax Amnesty Jilid 2 dilakukan untuk menjaring WP yang belum mendeklarasikan hartanya pada program Tax Amnesty pada 2017 silam yang hanya berkisar 957.000 WP dari total 32 juta WP di tengah nilai harta yang diungkap cukup fantastis sebesar 4.854,63 triliun rupiah atau sebesar 40% dari total GDP pada 2017. Komitmen repatriasi pajak sebesar 147 triliun rupiah atau 14,7% dari target, nilai harta yang dideklarasikan dalam negeri sebesar 3,676 triliun rupiah dan nilai harta luar negeri yang dideklarasikan sebesar 1,31 triliun rupiah dan uang tebusan sebesar 114,02 triliun rupiah atau 69% dari target. Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa dalam hal pertukaran informasi data perpajakan internasional, negara-negara lain telah berkomitmen untuk ikut serta dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan melalui pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information, serta adanya payung hukum bagi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Penghapusan sanksi dan pengenaan 200% apabila ditemukan terdapat harta yang belum dideklarasikan cukup memberikan peluang dan mendorong pengungkapan harta meskipun tarifnya lebih tinggi dari Tax Amnesty Jilid 1 atau tarif bertahap 2% hingga 5%. Opsi tarif pajak yang lebih rendah apabila harta yang dideklarasi diinvestasikan pada SBN berpotensi menarik minat investasi WP serta menambah likuiditas pasar SBN di tengah tekanan global yang akan menaikkan tingkat suku bunga lebih agresif sebagai imbas lonjakan inflasi dan tren yield yang cenderung meningkat. Meskipun yield SBN mengalami kenaikan, namun pergerakannya dinilai terbatas yang disebabkan oleh outlook ekonomi dalam negeri yang cukup solid dan yieldnya yang lebih menarik dibandingkan peersnya atau dengan sovereign rating sejenis. Di samping itu, inflow yang mengalir deras memungkinkan tingkat kupon yang ditawarkan menjadi lebih rendah dari sisi investor. Walau demikian, pengenaan tarif pajak lebih rendah dan masih dapat menikmati imbal hasil atas investasi SBN tersebut akan jauh lebih dipertimbangkan. Tarif pajak lebih rendah terhadap dana repatriasi ke dalam negeri turut berpotensi memberi lebih banyak tenaga pada stabilitas makroekonomi dalam negeri seperti nilai tukar rupiah terhadap USD serta cadangan devisa negara. Dengan demikian, program Tax Amnesty Jilid 2 berpengaruh positif terhadap outlook ekonomi secara keseluruhan hingga ke pasar surat utang, tidak hanya sekedar basis perpajakan semata. Reformasi perpajakan yang dibentuk di mana merepatriasi harta WP di luar negeri dalam bentuk investasi baik ke pasar SBN maupun hilirisasi SDA dan renewable energy dapat meningkatkan basis perpajakan dalam negeri hingga meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dari uang tebusan, defisit anggaran APBN dan defisit neraca transaksi berjalan semakin mengecil hingga mengerek likuiditas perbankan yang turut berdampak positif pada pasar SBN dalam negeri dengan diterapkannya kebijakan investasi minimum 30% pada SBN untuk industri keuangan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.828 hingga 6.940. Ada potensi penguatan mungkin akan tipis. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR, kemudian yang kedua ada dari Antam, dan yang ketiga ada dari AGI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SMCB atau PT Solusi Bangun Indonesia yang pendapatan naik 10,98% dari 10,1 triliun rupiah pada 2020 menjadi 11,2 triliun rupiah pada 2021.
Tumbuhnya pendapatan tersebut seiring dengan penjualan semen yang naik 10,81% menjadi 10,2 triliun rupiah di 2021 dari 9,24 triliun rupiah secara tahunan atau year on year. Penjualan semen, penjualan produk beton jadi SMCB juga meningkat 24,69% dari 659,7 miliar rupiah menjadi 10,24 miliar rupiah di 2021. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 82%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2400 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Kemudian yang kedua ada dari LSIP atau PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang mencatat kenaikan penjualan sebesar 28% year on year menjadi 4,53 triliun rupiah di FY 2021. Di sepanjang 2021, perusahaan mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 28% year on year menjadi 4,53 triliun rupiah di FY 2021. Kenaikan ini ditopang kenaikan harga jual rata-rata atau ASP produk sawit. ASP CPO dan PK masing-masing meningkat 31% year on year dan 55% year on year. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1800 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.